Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 13 September 2025. Hari ini kita peringati Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja yang lahir di Antiokhia, Syria sekitar abad keempat, dari keluarga bangsawan. Ia dididik dengan ajaran Kristiani, tentu dengan cara bangsawan juga. Ketika berusia 20 tahun, ia belajar retorika, ilmu berpidato, dan luar biasa, ia sangat pandai, cepat menerima pelajaran itu dan pandai berpidato atau berorasi. Sekitar umur itu juga ia dipermandikan menjadi pengikut Kristus. Bersama dengan seorang temannya, ia menyepi, menyendiri, dan hidup cara hidup biara dan belajar teologi. Enam tahun ia menyendiri sebagai rahib dan kemudian kembali ke dunia ramai, ditabiskan menjadi diakon dan kemudian ditabiskan menjadi imam, hidup dengan memberikan khotbah-khotbah yang luar biasa berkat ilmu pidato yang dikuasainya. Ia mewartakan Injil di Antiokhia. Dengan mudah ia menyampaikan sabda Tuhan lewat cara-cara yang dimiliki, yakni orasionya. Ia juga menguraikan kitab suci dengan sangat indah sehingga banyak orang tertarik. Sepeninggalnya Nectarius, Patriark Konstantinopel, tahun 397, ia dipilih sebagai uskup Konstantinopel. Pada waktu itu hidup keagamaan penduduk merosot, maka ia mendesak untuk melancarkan pembaruan hidup moral di seluruh kota itu, di kalangan umat maupun rohaniwan. Dengan pidato yang berapi-api, ia mencoba membaharui hidup moral orang-orang waktu itu. Banyak orang kembali untuk mengikuti Kristus. Namun tidak sedikit pula ditentang oleh pembesar-pembesar kota dan uskup lainnya, karena ia benar-benar mengubah cara hidup lama. Ia pernah dikucilkan, namun ia tidak pernah surut. Dan akhirnya ia setelah berulang-ulang mencoba disingkirkan, tidak berhasil. Justru sebaliknya, banyak orang yang benar-benar kembali kepada gereja. Sebagai uskup, ia tidak gentar melawan rongrongan jahat. Ia dijuluki Chrysostomus, yang artinya si mulut emas. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar kita pun menjadi mulut emas bagi sesama,
dalam pewartaan kita. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita juga untuk mengamalkan sabda Tuhan, untuk bisa berbicara mengenai Tuhan. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Dan Paulus menegaskan bahwa Allah telah menebus kita. Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Dan akulah, yakni Paulus, orang yang paling berdosa, namun dipilih untuk menjadi pewarta sabda. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama mengajak kita untuk menyadari siapapun juga, kalau Allah menghendaki, tetap akan dipilihnya. Paulus sebagai orang yang berdosa telah ditangkap oleh Kristus. Meski berdosa, Allah telah menyelamatkan kita, sehingga tidak perlu takut untuk juga menjadi muridnya sekaligus ambil bagian di dalam karya perutusan itu. Seringkali kita merasa tidak pantas, tidak mampu. Tapi ingat, orang yang berdosa pun seperti Paulus dipilih menjadi alat untuk pewartaan. Maka jangan takut untuk maju kalau Allah sudah memilih kita. Kita akan dimampukan untuk ambil bagian dalam karya-karya itu. Jangan ada alasan lagi, saya orang berdosa, saya nggak layak, saya tidak mampu. Tapi siap sedialah untuk ambil bagian dalam karya-karya itu. Dari bacaan Injil kita diajak oleh Yesus untuk benar-benar tidak hanya berseru Tuhan, Tuhan, namun hendaknya kita melaksanakan sabda dan kehendak-Nya. Kalau kita ingin menghasilkan buah-buah yang baik, hendaknya kita menjadi pohon yang baik, pohon yang siap untuk disirami, dipupuk agar menghasilkan buah yang baik. Maka mari bersama-sama, kita yang sudah ditebus, sudah disirami, sudah dipupuk, hendaknya kita menunjukkan kualitas sebagai pohon yang dirawat, pohon yang baik. Kalau hidup kita ini sudah disirami dengan sabda Allah, kehendaknya, maka tunjukkan bahwa buah baik akan muncul dari kita, sehingga tidak sia-sialah apa yang menjadi kehendak Allah. Kita bersyukur karena rahmat-Nya kita menjadi pohon yang baik yang akan menghasilkan buah-buah yang baik, buah keselamatan, buah kehidupan. Caranya bagaimana? Banyak cara. Salah satunya adalah keteladanan hidup sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, seperti Yohanes Kristus menjadi penyambung lidah Allah, mewartakan sabda Allah. Mudah-mudahan dengan cara-cara itu kita benar-benar menjadi orang-orang yang siap diutus untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur
karena Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu yang siap Kau utus untuk ambil bagian dalam karya keselamatan. Biarlah Engkau sendiri yang mendampingi kami, agar akhirnya kami tetap konsekuen dan setia pada panggilan kami. Kuatkan iman kami bila kami jatuh, bila kami lemah, bila kami mandek, bila kami kehilangan iman. Agar kami tetap yakin Engkau menyertai kami. Buatlah agar akhirnya kami semakin setia kepada Yesus Putra-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban yang berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, agar akhirnya umat tetap merasa berada dalam naungan-Mu, sehingga mereka tetap setia. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Allah Maha Baik. Maka kita terus harus berani untuk berpegang teguh pada kehendak-Nya, melaksanakan. Maka kita ambil bagian dalam gereja untuk pewartaan Injil lewat cara kita masing-masing, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian dana yang sungguh membantu pelayanan gereja. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih. Hari Rabu tanggal 17 September jam 5 sore akan ada PKS pendalaman kitab suci di ruang Lasalet. Jamnya dimajukan pada jam 17 atau jam 5 sore karena saya akan ada misa lingkungan. Mari berbondong-bondong datang untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya. Biarlah akhirnya banyak orang semakin mengenal Kristus dan sabda-sabdanya. Terima kasih kepada semua saja yang telah berperan serta bersama gereja dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Biarlah akhirnya paroki kita, gereja kita semakin Katolik dan Apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.